Halo teman-teman, di sini kita dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi larutan. Our team is Alifa Murni, Andi Astri Aulia Widyastuti, Andi Nurasisa, dan saya sendiri Astar Narinda. Baik, our material is definisi larutan, istilah-istilah kelarutan, perbedaan larutan dengan bentuk sediaan yang lain, dan kelebihan dan kekurangan sediaan larutan. Baik, langsung saja untuk materi pertama yaitu definisi larutan oleh dari Alifa. Kepadanya dipersilahkan. Oke. Ya, untuk yang pertama yaitu definisi larutan. Apa sih itu larutan? Mungkin sebagian dari kita telah mengetahui apa itu larutan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini bahwa larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat, yang dinamakan zat pelarut dan zat terlarut. Kemudian pada komposisi zat terlarut dalam larutan dinyatakan dengan konsentrasi larutan. Sedangkan proses pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut sebagai pelarutan atau solvasi. Yang mana pada intinya larutan merupakan sebuah solut dan solvent. Baik teman-teman, untuk istilah-istilah kelarutan akan dibawakan oleh teman kita yaitu Andi Astri Aulia Widyastuti. Untuk materinya, mungkin kalian bisa baca bahwa melarut tidaknya suatu zat atau bahan dalam keadaan suatu sistem tertentu, dan besarnya kelarutan sebagian besar tergantung dari sifat serta intensitas dari kekuatan yang ada pada zat tersebut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat 10-30 agar sukar larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat 30-100. Sukar larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat 100-1000. Sangat sukar larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat 1000-10.000. Praktis tidak larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat lebih dari 10.000. Tergantung pada aplikasinya. Nah, untuk perbedaan larutan dengan bentuk sediaan lain yaitu larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, misalnya terdispersi secara molekul dalam pelarut yang saling tercampur. Bagi ahli teknologi farmasi dan praktisi industri farmasi, proses pembuatan sediaan larutan memiliki tantangan tersendiri bila dibandingkan proses pembuatan bentuk sediaan padat. Tak ada perbedaan yang mendasar untuk membandingkan sediaan larutan dengan yang lainnya, karena setiap sediaan memiliki tujuan dan karakteristiknya tersendiri. Saya akan menjelaskan materi mengenai kelebihan dan kekurangan sediaan larutan. Pada dasarnya, setiap sediaan memiliki kelebihan. Lebih mudah ditelan dibanding bentuk sediaan padat. Yang kedua, segera diabsorpsi karena sudah berbentuk larutan. Yang ketiga, dosisnya dapat diubah dalam pembuatan. Dan yang keempat, dapat mengurangi iritasi lambung. Yang kelima, mudah diberi pemanis, aroma, dan pewarna. Yang keenam adalah untuk pemakaian luar sangat mudah digunakan. Nah, teman-teman, untuk kekurangan sediaan larutan ada begitu banyak. Namun di antaranya yang pertama, larutan itu bersifat voluminous sehingga kurang menyenangkan untuk diangkat dan disimpan. Apabila kemasan rusak, maka seluruh sediaan larutan itu tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, stabilitas dalam bentuk larutan itu kurang baik dibandingkan bentuk sediaan tablet ataupun kapsul, terutama jika bahan tersebut mudah terhidrolisis. Yang ketiga, larutan merupakan media ideal untuk pertumbuhan mikroorganisme, karena itu memerlukan penambahan pengawet. Yang keempat, ketetapan dosis itu tergantung pada kemampuan seorang pasien untuk menakar. Yang kelima, rasa obat yang kurang menyenangkan akan lebih terasa jika diberikan dalam bentuk larutan dibanding dalam bentuk yang padat. Namun, larutan dapat diberi pemanis dan perasa agar pengguna lebih merasa nyaman. Mungkin itu kelebihan dan kekurangan yang ada pada larutan, sediaan larutan. Saya kembalikan.